Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Mata kuliah hukum pidana, materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rita Sari sebagai moderator. Adapun pemateri yaitu Rudi Reynal Sulaiman, Ihdan Rohol Ikhwan, Bima Ramadian Putra, Irwan Junaedi, M. Luki Aryansyah, Yani Yuliani, Edward Delpan, Lingga Ratna, dan Ramdan Japar Sidik. Adapun editor yaitu Almalia Lestari dan Aprilia Nurhaliza. Selanjutnya, pembahasan mengenai bab 5 yaitu sifat melawan hukum, wederrechtelijk atau onrechtmatig. Mari kita simak penjelasan dari kelompok 2. 1. Merupakan unsur objektif dari TP karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. 2. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. 3. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Terdapat contoh tindakan melawan hukum. Contoh yang pertama yaitu di negeri Belanda dalam Arus Hograd pada 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan. Contoh yang kedua yaitu ada di Indonesia pada putusan Muri pada bulan Januari tahun 1966 pada kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum formil, melawan hukum material. Melawan hukum formil. Melawan hukum formil, perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai TP dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. 2. Melawan hukum material. Hukum material dibagi menjadi 3 bagian. 1. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. 2. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. 3. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi 3. Yang pertama, dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua, dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi, mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Dan yang ketiga, sistem ajaran hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya, ares dokter hewan. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul atau teori berbuat sebelumnya. Contohnya penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas wesel tersebut. Teori tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang timbul. Baik rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan terkait dengan pembahasan sebab dalam sebuah perbuatan hukum.
Seseorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini, dalam kalimat ini, perlu kita cermati dan perlu kita garis bawahi bahwasannya yang menjadi sebab itu tidak harus dan juga tidak selalu melakukan sebuah perbuatan, tetapi dengan tidak melakukan sebuah perbuatan pun itu dapat dikategorikan sebagai sebab yang menimbulkan sebuah akibat daripada pelanggaran. Nah, maka dari itu ketika kita tidak melakukan sesuatu namun kita mempunyai kewajiban untuk melakukan hal tersebut, itu juga dapat dikategorikan sebagai sebab dari sebuah perbuatan. Nah, maka dari itu tidak selalu sebab itu harus dalam berbentuk perlakuan atau berbentuk tindakan. Dengan tidak melakukan pun itu dapat dikatakan sebab jika kita yang tidak melakukan hal tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukannya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup di dalam masyarakat, tertulis atau tidak tertulis. Digaris bawahi lagi, jika ada aturan terkait dengan kita harus melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukan sesuatu, baik itu hukumnya secara tertulis maupun tidak tertulis, baik itu hukum positif ataupun living law dan lain sebagainya, itu dapat dikategorikan sebagai sebab daripada perbuatan hukum. Kemudian rekan-rekan sekalian, kesimpulannya, menurut teori adekuat ini, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu yang terjadinya sebab. Nah, jadi menurut teori adekuat tersebut yang telah saya jelaskan, sebuah sebab dari sebuah perbuatan tidak selalu dalam berbentuk tindakan, dalam berbentuk action, tapi dengan kita berdiam pun, dengan kita tidak melakukan sesuatu pun, kita dapat dikategorikan sebagai sebab daripada suatu perbuatan jika memang kewajiban kita adalah melakukan sesuatu tapi kita tidak melakukannya. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan TP secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu satu, dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif. Mempunyai unsur konstitutif ada TP apabila perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dua, dalam fungsi yang negatif yang tidak perlu dibuktikan. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan rumusan sifat melawan hukum di dalam undang-undang. Nah, latar belakang diadakannya rumusan sifat melawan hukum di dalam undang-undang, baik itu di dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya, yakni adanya kekhawatiran bahwasannya orang-orang yang sebagai subjek hukum atau manusia sebagai subjek hukum, baik itu manusia maupun lembaga atau badan hukum, itu melakukan sebuah perbuatan yang bertolak belakang atau bertentangan dengan hukum. Maka dari itu, adanya kekhawatiran tersebut menjadikan di dalam kitab undang-undang hukum pidana dan juga undang-undang lainnya ada hal-hal yang mengatur terkait dengan sifat melawan hukum. Nah, seperti contohnya sifat melawan hukum yang ada di dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1 dan juga 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dicontohkan dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pasal sifat melawan hukum, yakni contoh bunyinya, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Ini di garis bawahi bahwasannya barang siapa yang secara melawan hukum memaksa orang lain, artinya di dalam hukum ditetapkan bahwasannya memaksa orang lain itu adalah perbuatan atau sifat yang dilarang ataupun yang tidak diperkenankan. Nah, dengan adanya pemaksaan terhadap kepada orang untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, itu dikategorikan sebagai sifat melawan hukum. Jadi sifat melawan hukum itu adalah istilah tindakan atau perbuatan yang bertolak belakang atau bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan sebagai hukum positif. Kesimpulan 1. Sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenaran. Kedua, sifat melawan hukum formil, alasan pembenaran hanya dapat
diambil berdasarkan hukum tertulis. Ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenaran dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Kesimpulan. Yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang kelima, menentukan adanya alasan pembenaran di luar undang-undang atau UU adalah hakim apabila yang kesatu, terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Yang ketiga, rasa keadilan harus bersifat umum. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.